warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Pramudia Astuti, NIM 1920505019 dari kelas 1957 PNIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep date and dying dalam psikologi terapan dengan mata kuliah psikologi terapan bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SMPD. Date atau kematian. Definisinya yaitu secara etimologi, date berasal dari kata date atau death yang berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara definitif, kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap dan terhentinya kerja otak secara permanen. Kemudian pandangan tentang kematian. Seiring waktu, pandangan masyarakat tentang kematian mengalami perubahan. Dahulu kematian cenderung dianggap sebagai hal yang menakutkan dan tabu. Kini kematian telah dipandang sebagai hal yang wajar dan merupakan proses normal kehidupan. Tanda-tanda kematian. Ada 3 tanda-tanda kematian, yaitu sebagai berikut. 1. Mendekati kematian. Tanda-tanda fisik menjelang kematian meliputi 1. Penurunan tonus otak. Yang kedua, sirkulasi melemah. Ketiga, kegagalan fungsi sensorik. Dan keempat, penurunan atau kegagalan fungsi pernapasan. Yang berikutnya yaitu saat kematian. Fase ini ditandai dengan 1. Terhentinya pernapasan, nadi, tekanan darah dan fungsi otak. Yang kedua, hilangnya respons terhadap stimulus eksternal. Yang ketiga, hilangnya kontrol atau sphincter kandung kemih dan rektum akibat peredaran yang terhambat. Keempat, hilangnya kemampuan panca indera. Dan kelima, adanya garis daftar pada mesin elektrosefalografi menunjukkan terhentinya aktivitas listrik otak untuk penilaian pasti suatu kematian. Yang ketiga yaitu setelah kematian. Fase ini ditandai dengan 1. Rigor mortis atau kaku. Kedua, augor mortis atau dingin. Yang ketiga, livor mortis atau postmortem decomposition. B. Menjelang ajal atau dying. Definisinya yaitu secara etimologi dying dari kata ding yang berarti mendekati kematian. Dengan kata lain, dying adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya atau disebut proses kematian. Dalam konsep Islam, fase sakaratul maut sangat menentukan baik atau tidaknya seseorang terhadap kematiannya untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan menjelang ajal atau dying. Elizabeth Kubler-Ross, seorang ahli kejiwaan dari Amerika, menjelaskan secara mendalam respons individu dalam menanggapi kematian. Berdasarkan pandangannya, Kubler-Ross menyatakan bahwa respons tersebut ialah 1. Tidak selamanya berurutan secara tetap. 2. Dapat tumpang tindih. Yang ketiga, lama. Tiap tahap bervariasi. Dan keempat, perlu perhatian perawat secara penuh dan cermat. 2. Psikologis. Respons psikologis yang mungkin muncul pada klien menjelang ajal adalah ansietas atau kematian. Respons tersebut antara lain yaitu kekhawatiran tentang dampak kematian pada diri orang terdekat. 2. Ketidakberdayaan terhadap isu yang berhubungan dengan kematian. Yang ketiga, perasaan takut, kehilangan kemampuan fisik dan atau mental apabila meninggal. Yang keempat, kepedihan yang diantisipasi yang berhubungan dengan kematian. Yang kelima, kesedihan mendalam. Dan keenam, perasaan takut dalam menjalani proses menjelang ajal. Yang ketujuh, kekhawatiran tentang beban kerja pemberi asuhan akibat sakit, meninggal, dan ketidakmampuan diri. Yang
8. Kekhawatiran tentang pertemuan dengan Sang Pencipta atau perasaan ragu tentang keberadaan Tuhan atau Sang Penguasa. Yang ke-9, kehilangan total kontrol terhadap aspek kematian seseorang atau dirinya. Yang ke-10, ketakutan terhadap kematian yang tertunda. Kesimpulan, secara etimologi, death berasal dari kata jilid, death atau death, yang berarti keadaan mati atau kematian. Sedangkan secara definitif, kematian adalah terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap atau terhentinya kerja otak secara permanen. Dan secara etimologi, dying dari kata dein yang berarti mendekati kematian. Dengan kata lain, dying adalah proses ketika individu semakin mendekati akhir hayatnya atau disebut proses kematian. Dalam konsep Islam, fase sakaratul maut sangat menentukan baik atau tidaknya seseorang terhadap kematiannya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang konsep death and dying dalam psikologi terapan.